Tangan teknisi itu gemetar hebat saat memutar layar HP ke arah saya. Wajahnya pucat pasi, seperti baru saja melihat hantu. Dia tidak memperbaiki layarnya, tapi justru menunjukkan pesan terakhir yang masuk. Ini bahaya, Bu. Lihatlah, bisiknya. Saya pikir itu cuma chat perselingkuhan biasa. Tapi ternyata itu adalah pesan dari pembunuh bayaran. Isinya foto mobil saya dengan tulisan, "Rem sudah disabotase. Pastikan istrimu mati malam ini." Dan detik itu juga, HP saya berbunyi. Nama, suamiku, muncul di layar. Dia menelepon, hanya untuk memastikan saya sudah masuk ke dalam mobil maut itu. Suasana di dalam counter service, flash sale, terasa pengap siang itu. Namun keringat dingin yang membasahi telapak tangan Hana bukan karena rusaknya pendingin ruangan. Jantungnya berpacu lebih cepat dari detik jam dinding. Sudah 10 menit berlalu sejak ia menyerahkan ponsel suaminya, Rian, kepada teknisi muda di balik etalase kaca itu. Hana menatap nanar ke arah pintu masuk, takut jika Rian tiba-tiba muncul. Pagi tadi, Rian mengamuk hebat karena ponsel mahalnya terjatuh hingga layarnya mati total. Pokoknya benerin sekarang. Jangan sampai datanya hilang. Ada kontrak miliaran di sana. Bentak Rian sebelum berangkat ke kantor dengan ponsel cadangan. Hana, sebagai istri yang patuh, segera lari ke tempat servis langganan. "Bu Hana." Suara itu menyentak lamunannya. Mas Adi, teknisi yang biasa memperbaiki gadget keluarganya, memanggil. Namun, ada yang aneh. Mas Adi tidak memanggilnya ke meja kasir seperti biasa. Pria itu berdiri di sudut ruangan, dekat pintu gudang belakang, sambil melambaikan tangan dengan gestur kaku. Wajahnya pucat pasi, seolah baru saja melihat hantu. Hana mendekat dengan bingung. "Sudah selesai, Mas? Layarnya cuma pecah, kan?" Mas Adi menelan ludah. Jakunnya bergerak naik turun dengan gugup. Ia menoleh ke kiri dan kanan, memastikan pelanggan lain tidak memperhatikan mereka. Dengan tangan gemetar, ia menyodorkan ponsel Rian yang kini layarnya sudah menyala kembali. "Bu, saya tadi niatnya cuma ganti LCD dan cek fungsi layar sentuh," bisik Mas Adi, suaranya serak tertahan. Tapi saat HP ini nyala, ada notifikasi pesan masuk yang nggak sengaja terbaca. "Pesan apa?" "Paling dari klien kantornya," sahut Hana mencoba tenang, meski firasat buruk mulai merayapi tengkuknya. Mas Adi menggeleng kuat. Matanya menatap Hana dengan sorot kasihan bercampur ngeri. "Ini bahaya, Bu, lihatlah," ucap teknisi itu sambil menyorongkan layar HP tepat ke depan wajah Hana. Napas Hana tercekat. Di layar itu, aplikasi pesan instan terbuka. Bukan pesan dari klien. Bukan juga chat mesra perselingkuhan yang sering ditakuti para istri. Ini jauh lebih mengerikan. Sebuah kontak bernama A Bengkel, Darmadi, mengirimkan foto mobil Hana, Honda Jazz merah yang terparkir di garasi rumah, disertai tulisan di bawahnya. "Beres, Bos. Kabel rem sudah saya tipis. Minyak rem juga sudah dibocorkan sedikit. Kalau dipakai di atas 60 km per jam, rem pasti blong. Pastikan istri bos pakai mobil ini nanti malam. Polis asuransinya cair kalau kecelakaannya fatal." Dunia Hana serasa runtuh. Lantai keramik di bawah kakinya terasa bergoyang. Tulang-tulangnya lemas seketika. Rian, suaminya yang selama ini terlihat sempurna, ternyata sedang merencanakan kematiannya demi uang asuransi? "Bu, ibu baik-baik saja?" Mas Adi bertanya panik melihat Hana yang nyaris ambruk. Belum sempat Hana menjawab, ponsel di dalam tas tangannya berdering nyaring. Lagu romantik yang dipasang khusus untuk nada dering suaminya kini terdengar seperti sirine kematian. Nama, suamiku, berkedip di layar HP Hana. Hana menatap Mas Adi dengan mata berkaca-kaca penuh ketakutan. Rian menelepon. Apakah dia tahu rencananya sudah terbongkar? Dering telepon itu masih menjerit di tangan Hana, seolah memaksa untuk segera dijawab. Dengan tangan gemetar hebat, Hana menggeser tombol hijau di layar ponselnya. Ia menahan napas, berusaha menekan isak tangis yang sudah tertahan di tenggorokan. "Halo?" Suara Hana terdengar parau.
nyaris berbisik. Sayang, kok lama banget angkatnya? Suara Rian terdengar di seberang sana. Nadanya begitu hangat, lembut, dan penuh kasih sayang. Nada suara yang sama yang membuat Hana jatuh cinta 5 tahun lalu. Namun sekarang, suara itu terdengar seperti desisan ular berbisa di telinga Hana. HP-ku sudah beres? Masih di tempat servis kan? Hana melirik Mas Adi yang masih berdiri mematung dengan wajah tegang. Teknisi itu mengangguk pelan, memberi kode agar Hana tetap tenang. Sudah, Mas. Ini baru selesai. Jawab Hana terbata. Bagus. Nanti malam kamu nyusul aku ke restoran Devin Tagia. Kita dinner romantis. Kamu bawa mobilmu sendiri ya? Soalnya aku masih ada meeting di dekat sana. Jadi nggak sempat jemput. Darah Hana berdesir hebat. Instruksi itu terdengar sangat wajar bagi orang lain. Tapi bagi Hana yang sudah melihat pesan, bengkel, itu adalah perintah eksekusi mati. Rian ingin dia menyetir mobil yang remnya sudah disabotase itu. Iya, Mas. Jawab Hana singkat. Lalu segera mematikan sambungan sebelum pertahanannya runtuh. Sepulangnya ke rumah, Hana tidak berani masuk ke dalam mobil Honda Jazz merah miliknya. Ia hanya berdiri di pintu garasi, menatap benda besi itu dengan tatapan ngeri. Mobil yang biasanya menjadi teman setianya ke pasar atau arisan, kini berubah menjadi peti mati berjalan. Di bawah sana, selang remnya sudah disayat tipis, menunggu waktu untuk putus saat dipacu kencang. Hana tahu ia tidak bisa sekadar menolak pergi. Rian sangat cerdik. Penolakan tanpa alasan logis hanya akan membuat suaminya curiga bahwa rencananya telah bocor. Hana harus membuat mobil itu tidak bisa bergerak. Tapi bukan karena rem. Dengan air mata yang mulai tumpah membasahi pipi, Hana berlari ke dapur. Ia menyambar pisau daging terbesar yang ia miliki. Rasa takut akan kematian kini berubah menjadi amarah yang membakar dada. Ia kembali ke garasi, berlutut di samping ban depan mobil. Kamu jahat, Mas. Kamu jahat. Rintih Hana sambil menusukkan pisau itu sekuat tenaga ke dinding ban. Karet ban yang tebal itu sulit ditembus. Hana harus menghunjamkan pisau berkali-kali dengan histeris. Des! Udara bertekanan tinggi menyembur keluar. Tubuh Hana merosot ke lantai garasi yang dingin, menangis terseduh-seduh di samping ban yang kini kempes total. Ia baru saja menyelamatkan nyawanya sendiri dari rencana pembunuhan suaminya. Namun, kelegaan itu hanya sesaat. Suara gerbang pagar yang digeser terdengar. Mobil Rian masuk ke pekarangan lebih cepat dari jadwal. Hana membeku. Ia belum sempat menyembunyikan pisau. Rian turun dari mobil. Wajahnya yang semula tersenyum cerah mendadak berubah datar saat melihat Hana terduduk di lantai dan ban mobil yang gembos. Ia berjalan mendekat. Langkah kakinya terdengar berat dan mengintimidasi. Tatapannya bukan lagi tatapan suami yang penuh cinta, melainkan tatapan dingin seorang predator yang rencananya terganggu. Kenapa bannya hancur begitu, Hana? Tanya Rian pelan. Namun nadanya menusuk tajam. Matanya melirik pisau di tangan Hana. Lalu beralih menatap mata istrinya lekat-lekat. Kamu sengaja merusaknya. Kamu sengaja merusaknya? Pertanyaan Rian menggema di dinding garasi yang sempit. Jantung Hana serasa berhenti berdetak. Ia sadar. Satu jawaban salah bisa membuat nyawanya melayang detik ini juga. Dengan sisa keberanian yang dipaksakan, Hana menjatuhkan pisau itu ke lantai. Klang! Suara besi beradu dengan keramik memecah keheningan. Ada tikus. Mas. Besar sekali masuk ke selaban. Teriak Hana histeris. Memasang topeng wanita ketakutan yang kehilangan akal sehat. Aku jijik. Aku panik. Aku nggak tahu kenapa tanganku malah menusuk bannya. Rian terdiam. Matanya menyipit. Memindai wajah istrinya mencari kebohongan. Namun, air mata dan tubuh gemetar Hana terlihat begitu meyakinkan. Perlahan, senyum tipis yang mengerikan itu kembali menghiasi wajah Rian. Ia menghela napas panjang, seolah menghadapi anak kecil yang nakal. Ya ampun, Hana, cuma gara-gara tikus kamu hancurkan ban mobil. Rian menggeleng pelan, lalu melangkah maju dan memeluk Hana. Pelukan itu terasa dingin dan mencekik. Kamu stres berat sepertinya. Masuk yuk.
Biar aku yang urus ini nanti. Di dalam rumah, Rian mendadak berubah menjadi suami paling perhatian sedunia. Ia mendudukkan Hana di sofa, menyalakan TV, lalu beranjak ke dapur. Duduk diam di sini. Aku buatkan teh herbal spesial. Kamu butuh rileks supaya nggak histeris kayak tadi. Saat suara kompor terdengar dinyalakan, Hana buru-buru mengeluarkan ponselnya yang disembunyikan di balik bantal sofa. Ada pesan baru dari Mas Adi. Bu, jangan makan atau minum apapun di rumah. Saya baru restore riwayat pencarian yang dihapus Bapak di browser. Lihat ini. Hana membuka lampiran foto itu. Matanya terbelalak ngeri. Riwayat pencarian Google Rian penuh dengan kalimat, racun yang tidak terdeteksi autopsi, dosis fatal obat tidur campur alkohol, dan gejala serangan jantung buatan. Tubuh Hana kaku. Bau aroma teh melati mulai tercium dari dapur. Rian tidak menyerah. Gagal dengan kecelakaan mobil, kini ia mencoba cara yang lebih halus di dalam rumah mereka sendiri. Ini, sayang. Rian muncul dari dapur membawa nampan. Segelas teh hangat mengepul diletakkan di meja. Warnanya sedikit lebih pekat dari biasa. Hana menatap gelas itu ngeri. Minum, perintah Rian lembut. Tapi matanya tidak berkedip menatap Hana. Ini racikan herbal mahal. Biar kamu tidur nyenyak dan gak halusinasi soal tikus lagi. Hana tahu ia tersudut. Jika menolak, Rian akan curiga bahwa Hana sudah tahu niat jahatnya. Dengan tangan gemetar, Hana meraih gelas itu. Ia meminumnya sedikit, menahan napas agar tidak mengecap rasanya, lalu tersenyum kaku. Panas banget, Mas. Perutku jadi mual. Aku ke toilet sebentar ya. Ujar Hana sambil meletakkan gelas yang baru berkurang seperempat itu. Tanpa menunggu jawaban Rian, Hana berlari ke kamar mandi tamu dan mengunci pintu. Ia segera membungkuk di wastafel, menjulurkan jari ke tenggorokan, memaksa dirinya memuntahkan cairan hangat itu. Huk! Cairan teh bercampur air liur keluar. Hana membasuh wajahnya dengan air keran. Napasnya tersengal. Ia menatap pantulan wajahnya yang pucat di cermin. Aku selamat, batinnya. Setidaknya untuk malam ini. Hana membuka kunci pintu kamar mandi, berusaha mengatur ekspresi wajah agar terlihat lega. Namun, saat pintu terbuka, Rian sudah berdiri tegak tepat di depan bingkai pintu. Ia tidak tersenyum. Di tangannya, ia memegang gelas teh yang tadi ditinggalkan Hana. Gelas itu kini kosong melompong. Isinya telah dibuang ke tanaman pot di dekat situ, atau entah kemana. Rian menatap sisa air di bibir Hana, lalu menatap wastafel yang basah. Kenapa dimuntahin, Han? Bisik Rian. Wajahnya mendekat hingga hidung mereka hampir bersentuhan. Sayang lo, obatnya mahal. Mau aku buatkan lagi yang lebih keras? Mau aku buatkan lagi yang lebih keras? Ancaman Rian menggantung di udara, dingin dan mematikan. Hana tahu ia tidak boleh melawan secara frontal saat ini. Fisik Rian jauh lebih kuat, dan di rumah ini tidak ada saksi mata. Hana memegangi perutnya, berpura-pura mengerang kesakitan. Makku kambuh parah. Mas, perutku melilit. Rintih Hana sambil mendorong tubuh Rian pelan agar menyingkir dari pintu. Aku butuh istirahat. Tolong jangan ganggu aku dulu. Tanpa menunggu jawaban, Hana menyeret langkahnya masuk ke kamar tidur utama dan langsung mengunci pintu. Ia menyalakan keran air di kamar mandi dalam agar terdengar seolah ia sedang mandi. Padahal ia sedang meringkuk di balik selimut, membuka pesan terbaru dari Mas Adi. Layar ponsel menyala redup, menampilkan sebuah foto yang baru saja diretas dari folder tersembunyi di cloud milik Rian. Foto itu menampilkan seorang wanita cantik berambut pirang yang sedang memegang tumpukan uang tunai di atas kasur hotel. Namanya Siska. Bu, saya cek database publik. Dia mantan narapidana kasus penipuan properti 3 tahun lalu. Di chat, mereka nggak cuma bicara soal asuransi jiwa ibu. Mereka incar sertifikat rumah. Darah Hana mendidih. Rumah ini adalah satu-satunya warisan almarhum orang tuanya. Rumah tempat ia tumbuh besar. Rian bukan hanya ingin nyawanya, tapi juga ingin merampas kenangan terakhir Hana bersama orang tuanya untuk dinikmati bersama wanita penipu itu. Dengan jantung berdegup kencang,
Hana berjingkat menuju lemari pakaian. Ia menggeser tumpukan baju di rak paling bawah, tempat brankas kecil tersembunyi. Dengan tangan gemetar, ia memutar kombinasi angka, tanggal pernikahan mereka. Klik. Pintu brankas terbuka. Hana menahan napas. Amplop coklat tebal tempat ia menyimpan sertifikat hak milik, SHM. Rumah itu masih ada di sana. Namun, saat Hana merabanya, amplop itu terasa tipis. Kosong. Isinya sudah raib. Hana terduduk lemas di lantai. Rian pasti sudah mengambilnya saat Hana sedang di bengkel tadi siang. Rencana mereka sudah matang. Hana bukan lagi istri di mata Rian, melainkan sapi perah yang siap disembelih. Ting-tong. Bel rumah berbunyi nyaring, memecah kesunyian malam. Tak lama kemudian, gedoran keras terdengar di pintu kamar. "Hana, keluar sebentar," teriak Rian dari luar. Suaranya terdengar tidak sabar. "Ada tamu penting. Notaris yang mau urus berkas bisnisku sudah datang. Kamu harus tanda tangan sebagai saksi." Hana menghapus air matanya kasar. Ia tidak punya pilihan selain keluar atau Rian akan mendobrak pintu. Hana merapikan rambutnya yang berantakan, menarik napas panjang, dan membuka pintu. Di ruang tamu, Rian berdiri sambil merangkul pinggang seorang wanita. Wanita yang sama dengan yang ada di foto kiriman Mas Adi. Wanita itu tersenyum manis. Senyum buatan yang tidak mencapai matanya. Ia mengulurkan tangan dengan kuku yang dicat merah darah. "Halo, Bu Hana. Maaf mengganggu malam-malam," ucap Siska dengan nada formal yang dibuat-buat. Matanya menatap Hana seolah sedang menaksir harga barang dagangan. "Saya Siska, rekan notaris suami Ibu. Ada beberapa berkas pemindahan aset yang perlu Ibu tanda tangani malam ini juga sebelum terlambat." Bab 5. Teror psikologis. Sebelum terlambat. Kalimat Siska menggantung di udara, penuh makna ganda yang membuat bulu kuduk Hana meremang. Hana menatap berkas di atas meja kaca itu dengan pandangan nanar. Bukan dokumen bisnis biasa seperti yang dikatakan Rian tadi. Di bagian paling atas, terbaca jelas dengan huruf tebal, surat kuasa pemindahan hak. Dan tepat di samping tumpukan kertas itu, tergeletak sertifikat rumah asli milik mendiang orang tua Hana. Sertifikat yang seharusnya tersimpan aman di dalam brankas, kini sudah berpindah tangan. Rian dan Siska bahkan tidak berusaha menyembunyikan niat mereka lagi. "Ayo, Bu Hana, tanda tangan di sini, dan di sini," perintah Siska sambil menyodorkan pulpen mahal berwarna emas. Senyumnya melebar, menampilkan deretan gigi putih yang bagi Hana tampak seperti jeruji penjara. "Jangan buang waktu kami." Rian berdiri di belakang kursi Hana. Kedua tangannya mencengkeram bahu istrinya dengan kuat. Pijatan itu bukan sentuhan kasih sayang, melainkan ancaman fisik yang nyata. Jari-jari Rian menekan tulang selangkah Hana hingga terasa nyeri. "Tanda tangan, sayang. Biar notaris bisa cepat pulang. Kamu kan lagi sakit, butuh istirahat panjang," bisik Rian tepat di telinga Hana. Tangan Hana gemetar hebat saat memegang pulpen itu. Ujung mata penanya sudah menyentuh kertas. Hatinya menjerit menolak. Rumah ini adalah satu-satunya peninggalan orang tuanya. Tempat ia tumbuh besar. Rian bukan hanya ingin nyawanya, tapi juga ingin merampas kenangan terakhir Hana untuk dinikmati bersama wanita selingkuhannya. Jika ia tanda tangan, ia kehilangan segalanya. Jika ia menolak sekarang, mungkin Siska dan Rian akan nekat menghabisinya di ruang tamu ini juga. Tiba-tiba, insting bertahan hidup Hana bekerja. Ia sengaja melemaskan jari-jarinya. Pulpen emas itu jatuh menggelinding ke lantai keramik. Kling! Aduh! Hana memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Tubuhnya limbung ke samping, nyaris menabrak Siska. "Obat tadi, kepalaku pusing sekali. Mas. Gelap, semuanya gelap." Hana merosot dari kursi ke karpet, berakting seolah kesadarannya hilang separuh akibat efek racun yang Rian berikan sebelumnya. Napasnya dibuat tersengal-sengal. Rian mendecih kesal. Suaranya terdengar sangat kecewa. "Cekah, dasar menyusahkan. Baru minum sedikit saja sudah begini. Lemah banget sih."
Bawa masuk saja dulu ke kamar, Mas. Suara Siska terdengar dingin. Hilang sudah nada formal sandiwaranya. Jangan dipaksa sekarang. Nanti tulisannya jelek atau gemetar. Pihak bank bisa curiga. Kita urus besok pagi saja sebelum kita berangkat. Rian menarik lengan Hana kasar, menyeret tubuh istrinya. Benar-benar menyeretnya seperti karung beras, masuk ke kamar tidur utama. Ia melempar tubuh Hana ke atas kasur dengan kasar. Tidur. Awas kalau kamu macam-macam atau mencoba keluar. Bentaknya sebelum membanting pintu dan menguncinya dari luar. Hana menunggu dalam diam. Air matanya mengalir. Tapi ia tidak berani bersuara. Begitu langkah kaki Rian menjauh, Hana segera bangun dengan napas tertahan. Ia merayap tanpa suara menuju pintu, menempelkan telinganya ke kayu yang dingin. Jantungnya serasa mau meledak saat mendengar percakapan samar dari ruang tengah. Istrimu itu merepotkan. Mas, yakin racunnya bekerja? Tanya Siska sambil tertawa kecil. Tenang aja. Besok pagi-pagi kita bawa dia ke Villa Cempaka. Di sana sepi, di tengah hutan pinus, gak ada tetangga. Jawab Rian santai, seolah sedang membahas rencana liburan. Kita bisa buat skenario dia depresi karena sakit, lalu bunuh diri atau kecelakaan di hutan. Begitu dia mati, rumah dan uang asuransi 5 miliar itu jadi milik kita. Tubuh Hana merosot ke lantai. Lututnya lemas. Villa Cempaka. Itu tempat eksekusinya. Hana mundur perlahan dari pintu, merasa kamarnya sendiri kini terasa asing dan mencekam. Ia merasa diawasi. Instingnya yang sudah tajam karena ketakutan menuntun matanya menelusuri setiap sudut kamar yang remang-remang. Pandangannya terhenti pada rak buku di seberang kasur. Di sela-sela tumpukan novel lama, ada satu titik cahaya merah kecil yang berkedip sangat samar. Hampir tak terlihat mata telanjang, namun jelas terlihat dalam kegelapan. Hana membekap mulutnya sendiri agar tidak menjerit. Itu kamera tersembunyi. Rian sedang memantaunya sekarang. Sebuah kamera kecil seukuran kancing baju terselip di antara buku-buku tebal. Mata lensanya yang hitam berkilat menatap lurus ke arah ranjang. Lampu indikator merahnya berkedip sekali lagi. Dia sedang menontonku. Hana menahan jeritan yang nyaris meledak di tenggorokan. Jika Rian melihatnya panik atau mencoba merusak kamera itu, Rian akan tahu sandiwaranya terbongkar dan mungkin akan mendobrak pintu sekarang juga. Dengan sisa kekuatan mental yang ada, Hana memaksakan tubuhnya kembali berakting. Ia memegangi kepalanya, mengerang pelan, lalu merangkak naik ke kasur dengan gerakan lambat seolah benar-benar tak berdaya. Ia menarik selimut hingga menutupi wajah, menyembunyikan air matanya yang tumpah dalam diam. Malam berlalu tanpa tidur. Saat matahari terbit, pintu kamar dibuka kasar. Bangun, Tuan Putri. Kita berangkat sekarang. Suara Rian terdengar terlalu ceria. Hana tidak diberi kesempatan menolak. Rian menyeretnya bangun dan menyuruhnya masuk ke mobil. Di bagasi, Hana sekilas melihat sebuah koper besar dan gulungan tali tambang plastik serta skop lipat. Jantungnya mencelos. Itu bukan perlengkapan liburan. Itu perlengkapan penguburan. Udaranya segar di sana. Kamu pasti cepat sembuh, ujar Rian sambil menyalakan mesin. Perjalanan menuju Villa Cempaka terasa seperti perjalanan menuju neraka. Rian mengemudi dengan kecepatan tinggi, menyalip truk-truk besar di jalanan pegunungan yang berkelok tajam sambil bersiul mengikuti lagu rock dari radio. Hana duduk di kursi penumpang, mencengkeram sabuk pengaman dengan tangan berkeringat. Tangannya yang lain meraba saku jaket diam-diam. Ponselnya. Sinyal mulai tidak stabil saat mobil menanjak semakin tinggi ke area hutan pinus. 4G. 3G. Hana tahu ia hanya punya satu kesempatan. Di tikungan tajam yang membuat Rian fokus menyetir, Hana dengan cepat membuka chat Mas Adi. Ia menekan fitur Share Live Location, bagikan lokasi terkini, dengan durasi 8 jam. Send. Centang 1. Kamu ngapain main HP? Bentak Rian tiba-tiba, melirik tajam. Hana tersentak. HP-nya nyaris terjatuh. Cuma mau lihat jam, Mas. Pusing lihat jalanan. Rian merampas HP itu kasar dan melemparnya ke kursi belakang. Nggak usah main HP. Nikmati pemandangannya.
Ini mungkin terakhir kalinya kamu lihat matahari secerah ini. Kalimat itu membuat darah Hana membeku. Mobil akhirnya berbelok masuk ke jalan tanah berbatu, menuju sebuah villa tua berlantai 2 yang tersembunyi di balik rimbunnya pohon pinus. Ket dindingnya mengelupas, jendelanya kusam. Tidak ada rumah lain sejauh mata memandang. Tinggi, mati. Begitu mobil berhenti, pintu utama villa terbuka. Siska keluar dari sana sambil tersenyum lebar. Namun, yang membuat lutut Hana lemas bukan senyumannya, melainkan apa yang ada di belakang wanita itu. Di lantai teras, tergelar lembaran plastik lebar, sebuah kursi kayu kokoh di tengah ruangan, dan seperangkat alat suntik yang tertata rapi di atas meja kecil. "Selamat datang, Hana," sapa Siska riang, seolah menyambut tamu pesta ulang tahun. "Semuanya sudah siap." Semuanya sudah siap. Kalimat Siska masih terngiang mengerikan saat Rian mendorong punggung Hana kasar, hingga ia tersandung masuk ke ruang tengah. Pintu kayu tebal di belakang mereka langsung ditutup dan dikunci ganda oleh Siska. Suara kunci yang berputar klik-klik terdengar seperti vonis mati yang tidak bisa diganggu-gugat. Di tengah ruangan, sebuah meja makan bundar telah ditata rapi. Ada lilin yang menyala redup, steak daging yang masih mengepul panas, dan sebotol anggur merah mahal. Pemandangan itu seharusnya romantis, jika saja lantainya tidak dilapisi plastik bening raksasa seperti di ruang operasi jagal. "Duduk," perintah Rian dingin sambil menarik sebuah kursi kayu tepat di tengah bentangan plastik itu. Hana duduk dengan tubuh kaku, napasnya tertahan di dada. Di hadapannya, bukan piring makan yang menjadi pusat perhatian, melainkan dokumen pemindahan aset dan sertifikat rumah yang tergeletak menunggu tanda tangan. Siska berjalan mendekat, menuangkan anggur merah ke gelas Hana. Cairan pekat itu terlihat seperti darah di bawah temaram lilin. "Minum dulu biar tenang, Hana. Anggap saja perjamuan terakhir," ejek Siska sambil tersenyum miring, lalu duduk di samping Rian. Rian mulai mengiris daging di piringnya dengan tenang. Bunyi pisau steak bergerigi yang beradu dengan piring keramik. Sret-sret. Terdengar menyayat telinga di keheningan villa tua itu. "Tanda tangan sekarang," ucap Rian tanpa menoleh. "Masih sibuk mengunyah daging. Kalau kamu tanda tangan sukarela, aku janji prosesnya bakal cepat dan gak sakit." Suntikan Siska ampuh. "Kok?" Tangan Hana mengepal di bawah meja. Rasa takutnya telah mencapai puncaknya hingga berubah menjadi keberanian nekat. "Aku nggak akan tanda tangan," ucap Hana lirih. Gerakan pisau Rian terhenti. Siska meletakkan gelasnya kasar ke meja. "Apa?" Rian menatap Hana tajam. "Aku nggak akan tanda tangan," teriak Hana, meledakkan emosi yang sudah ia tahan. Ia berdiri, menatap nyalang pada monster yang ia panggil suami itu. "Aku nggak akan serahkan rumah orang tuaku buat pelacur dan pembunuh kayak kalian. Aku tahu semuanya, Mas. Soal pesan dari bengkel, rem yang kamu sabotas, asuransi 5 miliar. Aku tahu kamu mau bunuh aku demi uang." Hana mengira Rian akan panik rahasianya terbongkar. Namun, ia salah besar. Rian justru tertawa. Tawa yang kering, kosong, dan mengerikan. Ia perlahan bangkit, lalu tiba-tiba menendang meja makan itu hingga terbalik. Prang! Piring pecah berhamburan. Anggur tumpah membasahi plastik lantai seperti genangan darah segar. "Bagus," desis Rian. Matanya melotot buas. Tidak ada lagi topeng suami penyayang. Ia memungut pisau steak tajam yang terlempar di dekat kakinya. "Bagus kalau kamu sudah tahu. Jadi aku nggak perlu lagi capek-capek pura-pura nangis saat mencekikmu. Habisi dia sekarang, Mas. Jangan buang waktu," teriak Siska panik melihat keberanian Hana. Rian meraung dan menerjang maju. Pisau berkilat di tangannya mengarah lurus ke leher Hana. Mata pisau itu meluncur turun, mengincar leher Hana dengan kecepatan mematikan. Waktu seakan melambat. Adrenalin mengambil alih kendali tubuh Hana sepenuhnya. Ia tidak berpikir, ia hanya bereaksi. Tepat sebelum logam dingin itu menyentuh kulitnya, Hana membanting tubuhnya ke samping. Pisau Rian menancap keras di permukaan meja kayu, meleset hanya beberapa sentimeter dari nadi Hana. Rian mengumpat kasar,
berusaha mencabut pisau yang terjepit. Kesempatan itu hanya datang sepersekian detik. Hana menyambar botol anggur yang masih utuh di meja. Dengan teriakan putus asa, ia mengayunkan botol tebal itu sekuat tenaga ke pelipis Rian. Prak! Botol pecah berhamburan. Cairan merah anggur bercampur darah segar mengucur dari kepala Rian. Pria itu mengerang kesakitan. Tubuhnya limbung dan jatuh menimpa Siska yang baru hendak bangkit. Rian! Jerit Siska histeris. Tanpa menoleh lagi, Hana berlari menuju pintu depan. Tangannya yang gemetar dan licin oleh keringat kesulitan memutar kunci ganda. Jangan biarkan dia lolos. Siska! Tangkap! Teriak Rian dari lantai. Suaranya terdengar seperti raungan binatang terluka. Siska menerjang maju. Kuku-kukunya sempat mencakar lengan Hana, meninggalkan goresan perih. Namun, Hana menendang perut Siska sekuat tenaga hingga wanita itu tersungkur ke atas pecahan piring. Klik! Pintu terbuka. Hana menghambur keluar. Langsung disambut oleh kegelapan malam dan hujan deras yang mendadak turun mengguyur pegunungan. Ia tidak berlari ke arah jalan mobil. Rian pasti bisa mengejarnya dengan kendaraan. Hana memilih satu-satunya jalan yang mustahil dilewati mobil. Hutan pinus yang gelap gulita di belakang villa. Lumpur membenamkan langkah kakinya. Ranting-ranting pohon menampar wajah dan lengannya, menggoreskan luka-luka baru. Namun rasa sakit itu tidak sebanding dengan ketakutan yang menjalar di punggungnya. Hana berlari tanpa arah, dipandu hanya oleh kilatan petir sesekali. Napasnya memburu, dadanya terasa mau pecah. Dari kejauhan di belakangnya, terdengar teriakan Rian memanggil namanya, bersahut-sahutan dengan suara guntur. Hana, mau lari kemana sayang? Hutan ini luas, kamu nggak akan selamat sendirian. Cahaya senter menyapu pepohonan di kejauhan. Mereka mengejarnya. Hana tersandung akar pohon besar dan jatuh tertelungkup di tanah basah. Kakinya terkilir. Ia menyeret tubuhnya bersembunyi di balik batang pohon beringin tua yang besar. Ia membekap mulutnya sendiri dengan tangan yang berlumpur, menahan isak tangis agar tidak terdengar. Cahaya senter itu semakin dekat. Langkah kaki berat Rian terdengar menginjak ranting kering. Krek! Krek! Sinar senter menyapu semak-semak di sebelah kanan Hana, lalu berpindah ke kiri. Hana memejamkan mata, berdoa dalam hati agar tanah ini menelannya saja. Suara langkah itu berhenti tepat di balik pohon tempatnya bersembunyi. Hening! Hanya ada suara hujan. Hana mengira Rian sudah pergi. Ia perlahan membuka mata dan mendongak. Saat itulah, sebuah tangan kekar tiba-tiba muncul dari kegelapan dan mencengkeram rambut panjang Hana dengan kuat, menarik kepalanya ke belakang hingga ia mendongak menatap langit. Wajah Rian muncul di bawah sorotan senter yang ia arahkan dari bawah dagu, menciptakan bayangan iblis yang mengerikan. Darah masih mengalir di pelipisnya, tapi bibirnya menyeringai lebar. Ketemu kamu, sayang. Ketemu kamu, sayang. Suara Rian terdengar seperti bisikan maut di telinga Hana. Cengkeraman di rambutnya begitu kuat hingga kepala Hana tertarik ke belakang, memaksanya menatap wajah suaminya yang berlumuran darah dan air hujan. Di tangan kanan Rian, pisau steak yang tadi ia ambil dari meja makan berkilat tersambar cahaya petir. Lepaskan aku. Tolong! Jerit Hana, suaranya parau, tenggelam oleh deru hujan badai. Siska muncul dari balik semak-semak. Napasnya memburu dan bajunya kotor oleh lumpur. Ia membawa skop lipat di tangannya. Matanya membelalak penuh kebencian. Cepat, Mas, sebelum ada yang lihat. Habisi dia di sini. Kita kubur di lembah bawah. Rian mengangguk. Napasnya berat. Ia mengangkat pisau itu tinggi-tinggi, siap menghunjamkannya ke dada Hana. Hana memejamkan mata, pasrah menjemput ajalnya. Namun, sedetik sebelum pisau itu turun, cahaya terang benderang tiba-tiba memecah kegelapan hutan. Bukan cahaya petir. Itu adalah sorot lampu tembak off-road yang menyilaukan mata, datang dari arah jalan setapak di atas bukit. Suara mesin mobil menderu kasar, diikuti suara sirine yang meraung memekakan telinga. Angkat tangan. Kami dari kepolisian. Suara megapon menggema lantang. Beberapa sosok berseragam lengkap dengan senjata laras panjang melompat turun dari kendaraan taktis,
mengepung area itu. Di samping seorang polisi, berdiri sosok yang Hana kenal. Mas Adi. Teknisi itu datang dengan wajah tegang, menunjuk ke arah Rian. Itu mereka, Pak. Selamatkan Bu Hana, teriak Mas Adi. Fitur share live location yang dikirim Hana ternyata benar-benar menjadi penyelamat nyawanya. Wajah Siska pucat pasi. Ia menjatuhkan skopnya dan mengangkat tangan gemetar. Aku nggak ikutan. Ini semua ide Rian, teriaknya pengecut, mencoba menyelamatkan diri sendiri. Tapi Rian sudah kehilangan akal sehatnya. Bukannya menyerah, ia justru menarik tubuh Hana bangkit dan menjadikannya tameng hidup. Lengan kirinya melingkar kuat di leher Hana, sementara tangan kanannya menempelkan bilah pisau tajam tepat di nadi leher istrinya. Mundur! Raung Rian histeris. Matanya liar menatap polisi yang mengepungnya. Mundur semua atau aku gorok leher perempuan ini sekarang juga. Aku nggak main-main. Darah segar menetes dari leher Hana karena ujung pisau yang ditekan terlalu kuat. Hana terisak. Tubuhnya lemas dalam dekapan pembunuhnya. Tenang, Pak Rian. Jangan gegabah. Negosiator polisi mencoba mendekat perlahan. Jangan mendekat. Rian semakin panik. Ia sadar hidupnya sudah hancur. Uang asuransi hilang, karir tamat, penjara menanti. Keputusasaan membuatnya nekat. Kalau aku hancur, kamu juga harus mati, Hana. Rian berteriak gila dan mengayunkan tangannya untuk menyayat leher Hana. Dor! Satu suara letusan senjata api memecah ketegangan malam itu. Burung-burung terbang kaget dari pepohonan. Hana merasakan cipratan hangat di wajahnya. Tubuh Rian tersentak hebat di belakang punggungnya. Lalu pelukannya melonggar. Keduanya jatuh terjerembab ke tanah lumpur yang dingin. Layar pandangan Hana menggelap. Siapa yang tertembak? Apakah pisau Rian sempat menyentuh nadinya? Hana meraba lehernya dengan panik. Namun, saat ia melihat telapak tangannya di bawah sorot lampu mobil polisi, cairan itu bukan hanya darahnya, melainkan cipratan darah Rian. Di sebelahnya, Rian mengerang kesakitan sambil memegangi bahu kanannya yang tembus oleh timah panas. Penembak jitu polisi telah melumpuhkan lengan yang memegang pisau tepat pada waktunya. Sebelum Rian sempat bergerak lagi, 3 orang petugas langsung menindih tubuhnya, memborgol tangan pria itu ke belakang punggung, dan menyeret wajahnya ke lumpur. Hana! Bu Hana! Mas Adi berlari menerobos garis polisi. Langsung melepaskan jaketnya untuk menutupi tubuh Hana yang menggigil kedinginan. Hana menangis. Kali ini bukan tangis ketakutan, melainkan tangis kelegaan yang luar biasa. Ia melihat Siska yang sedang digiring ke mobil patroli dengan wajah tertunduk malu, sementara Rian terus berteriak-teriak menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri saat dimasukkan ke ambulans dengan pengawalan ketat. Malam jahanam itu akhirnya berakhir. 3 bulan kemudian. Lonceng pintu, flash sale, berbunyi. Mas Adi yang sedang menyolder papan sirkuit mendongak. Ia tertegun melihat wanita yang masuk. Itu Hana, namun sosoknya jauh berbeda. Tidak ada lagi mata sembab atau wajah ketakutan. Hana berdiri tegak dengan blazer cerah, rambut dipotong pendek, memancarkan aura wanita yang telah mengambil kembali kendali hidupnya. Bu Hana? Wah, pangling saya. Sapa Mas Adi sambil tersenyum lebar. Panggil Hana saja, Mas. Saya sudah bukan, Ibu, dari rumah tangga yang itu lagi. Jawab Hana tertawarnya. Sidang vonis sudah keluar pagi ini. Rian kena pasal berlapis percobaan pembunuhan berencana. Dia dan Siska bakal membusuk di penjara selama 20 tahun. Hana meletakkan sebuah kotak kue dan amplop tebal di meja etalase. Ini tidak sebanding dengan nyawa saya. Tapi tolong diterima ya, Mas. Kalau Mas Adi hari itu cuek dan cuma ganti LCD HP suami saya tanpa bilang apa-apa, mungkin hari ini saya sudah jadi nama di batu nisan. Mas Adi tersenyum tulus. Saya cuma melakukan apa yang nurani saya bilang benar, Mbak. Hana mengangguk mantap. Ia berjalan keluar toko, menatap langit sore yang cerah. Ia pernah menjadi korban. Tapi ia menolak menjadi korban selamanya. Ia selamat karena ia berani melihat kenyataan pahit di layar retak itu, dan berani melawan.
Hana menoleh ke arah kamera, penonton. Tatapannya tajam dan penuh peringatan. Jangan pernah abaikan firasatmu. Jika hatimu berkata ada yang salah, cari tahu. Dan sesekali, jangan takut untuk mengecek HP pasanganmu. Karena rahasia paling gelap seringkali bersembunyi di balik layar yang paling terang. Kesimpulan penutup. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kejahatan bisa datang dari orang terdekat yang paling kita percaya. Kewaspadaan dan keberanian untuk bertindak, seperti yang dilakukan Hana dan kepedulian sosial seperti Mas Adi, adalah kunci keselamatan. Jangan pernah diam jika melihat tanda-tanda bahaya dalam hubungan. Red flags. Pertanyaan untuk penonton. Menurut kalian, hukuman 20 tahun penjara untuk Rian dan Siska sudah pantas belum? Atau harusnya lebih berat lagi? Coba tulis pendapat dan emosi kalian di kolom komentar di bawah ya. Ajakan aksi. Terima kasih sudah mengikuti kisah menegangkan Hana dari awal sampai akhir. Jika kalian suka dengan cerita thriller seperti ini, jangan lupa untuk like video ini agar saya semangat buat cerita baru. Dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini serta nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan episode seru berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.